Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang karya pengembangan kurikulum PAUD Merdeka Bermain, Merdeka Belajar dengan tema Imajinasiku, dosen pengampu Dr. Liliani MPD, Profesor Dr. Sofia Hartati MSI. Dengan saya sendiri, Anissa Nabila, mahasiswi Pascasarjana UNJ. Pada saat pertama, saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual berbasis konten. Ini saya mengambil seni rupa. Konsep dasar dan indikator yang pertama, lalu kita ke bahan belajar dan bermain berdasarkan tema dan subtema. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran terdiri dari metode, media atau sumber pembelajaran, urutan kegiatan, dan alokasi waktu. Serta proses pembelajaran, pengelolaan kegiatan bermain, pengelolaan kelas. Selain itu, ada asesmen perkembangan anak. Lalu, kalau sudah, akan dilanjutkan dengan umpan balik. Nah, di sini tema-tema yang ada pada kurikulum Merdeka yang pertama ada Aku Sayang Bumi, yang kedua adalah Aku Cinta Indonesia, yang ketiga Bermain Bekerja Sama, dan yang keempat adalah Imajinasiku. Karena di sini saya akan menjelaskan tentang tema Imajinasiku. Nah, tema Imajinasiku ini yang pertama bertujuan untuk mengajak peserta didik belajar mengenali dunia imajinasi, eksplorasi, dan eksperimen. Yang kedua, pada tema imajinasiku ini, peserta didik distimulasi dengan serangkaian kegiatan yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalaman, dan menguatkan kreativitasnya. Selanjutnya yaitu kita ke project tema. Ini project tema yang pada minggu pertama yaitu mengenal beberapa atau berbagai macam-macam tanaman. Pada minggu kedua yaitu adalah tanaman sayuran. Pada minggu ketiga adalah tanaman buah. Dan yang keempat adalah tanaman obat. Dan yang terakhir adalah minggu kelima, yaitu cara merawat tanaman dan waktu menyiram. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta konsep rancangan bermain. Dan di sini, puncak temanya adalah kreasi tanaman. Nah, pada minggu pertama itu kita akan membahas tentang tanaman hias, di mana hari pertama kita bercerita tentang macam-macam dan manfaat tanaman hias. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri dari tanaman hias. Yang ketiga, pada hari ketiga, menonton video menanam bunga. Dan hari yang keempat, bermain mengelompokkan bunga sesuai dengan warna. Dan hari kelima yaitu art and craft in your painting. Selanjutnya yaitu minggu kedua, yaitu kita akan membahas tentang tanaman sayuran. Hari pertama kita akan menyanyikan lagu mengenai sayuran atau mengenal sayuran. Pada hari kedua, bermain mengelompokkan macam-macam sayuran. Pada hari ketiga yaitu art and craft kolase gambar sayuran. Dan pada hari keempat ada berkebun yaitu dengan memetik sayuran yaitu sayuran bayam. Dan hari kelima pada minggu kedua yaitu ada cooking class di mana anak-anak belajar membuat keripik bayam. Pada minggu ketiga yaitu ada tanaman buah. Hari pertama ini bercerita dan menjelaskan macam-macam buah. Dan hari kedua di sini teman-teman belajar untuk observasi tanaman buah. Dan hari ketiga tanya jawab dan mengupas buah yaitu buah jeruk. Dan hari keempat teman-teman belajar yaitu art and craft membuat jeruk 3D. Dan pada hari kelima teman-teman bermain mengurutkan buah dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, selanjutnya itu adalah minggu keempat, yaitu kita akan membahas tentang tanaman obat. Hari pertama, teman-teman menonton video tanaman obat. Hari kedua berkebun, itu teman-teman menyiram tanaman serai, karena serai merupakan tanaman obat. Dan hari ketiga, teman-teman melakukan observasi jahe, kunyit, dan serai. Nah, pada hari keempat, teman-teman observasi. Nah, pada hari keempat, teman-teman membuat art and craft, yaitu mengecat gambar tanaman obat menggunakan jahe. Dan hari kelima yaitu bermain mengelompokkan tanaman obat sesuai dengan jenisnya. Dan tibalah kita di saat minggu kelima. Di sini minggu kelima kita akan mengetahui bagaimana cara merawat tanaman dan waktu menyiram tanaman.
Nah, pada hari pertama ini, di minggu kelima, anak-anak membawa berbagai jenis tanaman. Nah, pada hari keduanya, teman-teman dongeng bagaimana cara merawat dan menyiram tanaman. Dan pada hari ketiga, anak-anak menggambar bebas tentang tanaman yang telah dibawa pada saat di hari pertama tadi. Nah, pada hari keempat, teman-teman belajar untuk menyiram dan memberi nama tanaman bersama. Dan tibalah kita di puncak tema, yaitu adalah pameran kreasi tanaman anak. Yang tadi anak-anak sudah bawa tanaman ke sekolah. Nah, tibalah saatnya kita di hari kelima untuk pameran kreasi tanaman anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slide berikutnya, yaitu adalah pengembangan klasifikasi kreatif, di mana di sini terdiri dari beberapa tabel yang terdiri dari nomor, klasifikasi bermain kreatif, dan proyek tema saya sendiri, yaitu kreasi tanaman. Yang pertama, di sini klasifikasi bermain kreatifnya terdapat kreasi terhadap objek. Nah, berisi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada fingerpainting, di mana minggu pertama, hari kelima, kegiatan itu terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama mengetahui bentuk pohon itu seperti apa. Yang kedua, membuat pohon dengan fingerpainting menggunakan cat air. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu kolase gambar sayuran. Ada pada minggu kedua, hari ketiga, kegiatannya adalah yang pertama, anak-anak mengetahui sayuran berdasarkan gambar. Yang kedua adalah menempel kolase dari sayuran. Yang ketiga, di sini kita akan membuat jeruk 3D. Ada pada minggu ketiga, hari keempat, kegiatan yang pertama adalah mengenal warna jeruk. Yang kedua, menempel dan menggunting buah jeruk. Dan kegiatan yang keempat, memecah gambar tanaman obat menggunakan jahe. Itu terdiri dari minggu keempat, hari keempat. Di mana kegiatannya itu terdiri dari yang pertama, mengetahui bentuk pohon jahe itu seperti apa. Yang kedua, mengetahui warna jahe itu seperti apa, warna apa saja. Dan yang ketiga, mewarnai dengan teknik cap menggunakan jahe dan cat air. Nah, kegiatan yang kelima ini, anak menggambar bebas tentang tanaman yang telah dibawa. Terdapat pada minggu kelima, hari ketiga, di mana yang pertama anak mewarnai gambar dengan media krayon. Selanjutnya, yaitu yang kedua, ada permainan gerak kreatif. Yang pertama, bermain mengelompokkan bunga sesuai dengan warna. Minggu pertama, hari keempat. Kegiatannya yang pertama, guru meminta anak untuk bermain mengelompokkan beberapa bunga yang ada sesuai dengan warna yang sama. Yang kedua, bermain mengelompokkan macam-macam sayuran. Minggu kedua, hari kedua, dengan kegiatan yang pertama, guru mengajak anak untuk mengelompokkan sayur berdasarkan jenis yang sama. Untuk kegiatan yang ketiga, di sini bermain mengurutkan buah dari yang terbesar sampai yang kecil. Terdapat pada minggu ketiga, hari kelima. Mana kegiatan anak, yaitu yang pertama, anak mengurutkan buah dari yang terbesar sampai yang terkecil. Anak mengurutkan berdasarkan ukuran buah yang dilihatnya dan menaruhkan kartu angka tepat pada di depan buah tersebut. Kegiatan yang keempat yaitu mengelompokkan tanaman obat sesuai dengan jenisnya. Minggu keempat, hari kelima, dengan kegiatan yang pertama, anak mengelompokkan tanaman obat sesuai dengan nama dan jenisnya. Nah, selanjutnya di tabel ini, yang ketiga, ada permainan gerak kreatif. Nah, yang pertama di sini adalah anak bercerita tentang macam-macam dan manfaat tanaman hias. Itu minggu pertama, hari pertama, dengan kegiatan anak dapat berkumpul dan mendengarkan cerita
mengenal macam-macam tanaman hias. Yang kedua, bercerita dan menjelaskan macam-macam buah. Minggu ketiga, hari pertama, kegiatannya itu adalah anak dapat menyimak penjelasan dari guru tentang macam-macam buah berdasarkan bentuk, warna, rasa, dan manfaat. Yang ketiga yaitu observasi tanaman buah terdapat pada minggu ketiga, hari kedua. Kegiatannya adalah guru dan anak mencoba observasi tanaman buah dan menjelaskan tentang bagian-bagian dari tanaman buah. Yang keempat, tanya jawab dan mengupas buah. Di sini buah yang kita pilih adalah buah jeruk, di mana isinya ada di kegiatan minggu ketiga, hari ketiga, dengan kegiatan anak mencoba mengupas buah jeruk dan melakukan tanya jawab seputar buah jeruk. Yang kelima, menonton video tanaman obat. Ada pada minggu keempat, hari pertama, dengan kegiatan anak menonton dan melihat bagaimana macam-macam dari tanaman obat. Dan yang keenam, melakukan observasi jahe, kunyit, serai pada minggu keempat, hari ketiga, dengan kegiatan anak melakukan observasi seputar tanaman obat jahe, kunyit, dan serai. Dan yang ketujuh adalah dongeng tentang bagaimana cara merawat dan menyiram tanaman. Minggu kelima, hari kedua, di mana anak mendengarkan dan menyimak dongeng tentang bagaimana cara merawat dan menyiram tanaman dengan baik agar tidak layu, mudah rusak, serta melatih anak bagaimana cara menyayangi tanaman itu sendiri. Dan pada tabel selanjutnya, di sini adalah yang keempat, permainan drama kreatif. Yang pertama, berkebun memetik sayuran, yaitu sayur bayam. Minggu kedua, hari keempat, kegiatannya adalah yang pertama, anak dapat melakukan observasi secara langsung dan memetik sayur bayam. Yang kedua, cooking class, yaitu membuat keripik bayam. Ada pada minggu kedua, hari kelima, kegiatan yang pertama, guru mengajak anak mengadakan cooking class, yaitu membuat keripik bayam. Yang ketiga, yaitu ada berkebun, menyiram tanaman serai. Di minggu keempat, hari kedua, dengan kegiatan anak berkebun, dengan kegiatan menyiram tanaman serai di kebun sekolah. Dan yang keempat, anak membawa berbagai jenis tanaman. Minggu kelima, hari pertama, yaitu anak membawa jenis tanaman mulai dari berbagai macam tanaman sayuran, tanaman buah, dan tanaman obat. Hari kelima, menyiram dan memberi nama tanaman bersama, yaitu pada minggu kelima, dan hari keempat, yaitu menyiram dan memberi nama. Yang kelima, yaitu menyiram dan memberi nama tanaman bersama, ada pada minggu kelima, hari keempat, yaitu menyiram dan memberi nama tanaman bersama. Dan yang keenam, ada pameran kreasi tanaman anak, minggu kelima, hari kelima, itu tanaman anak yang sudah dibawa tadi akan dikumpulkan menjadi satu dan akan maju sesuai dengan kelompok dengan jenis tanaman yang dibawa anak. Nah, itu tadi adalah beberapa dari klasifikasi bermain kreatif dengan proyek tema kreasi tanaman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan materi belajar dan bermain. Di sini ada tanaman hias. Tadi minggu pertama, yaitu terdapat dari hari pertama, yaitu bercerita tentang macam-macam dan manfaat tanaman hias. Hari kedua itu menjelaskan ciri-ciri dari tanaman hias. Yang ketiga, menonton video menanam bunga. Yang keempat adalah tanaman hias. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan materi belajar dan bermain. Nah, di sini saya mengangkat minggu pertama, yaitu dengan tanaman hias. Hari pertama, anak bercerita tentang macam-macam dan manfaat tanaman hias.
Nah, yang kedua menjelaskan ciri-ciri dari tanaman hias, seperti warna apa, lalu ukurannya tinggi atau pendek. Baik teman-teman, di sini akan saya jelaskan kembali tentang pengembangan materi belajar dan bermain. Di sini saya angkat minggu pertama yaitu tanaman hias. Hari pertama teman-teman bercerita tentang macam-macam dan manfaat tanaman hias. Yang hari kedua adalah menjelaskan ciri-ciri dari tanaman hias. Dan yang ketiga, pada hari ketiga teman-teman menonton video menanam bunga. Hari keempat bermain mengelompokkan bunga sesuai dengan warnanya. Nah, nanti di sini terdapat beberapa bunga. Contohnya bisa tanaman bunga mawar, bunga melati, dan bunga anggrek mungkin. Dan pada hari kelima di sini kita akan figure painting tanaman hias. Nah, selanjutnya di sini ada contoh di mana minggu pertama pada hari pertama. Di sini nama kegiatan tadi adalah bercerita tentang macam-macam dan manfaat tanaman hias. Kedua, deskripsi dari kegiatan tersebut adalah anak ikut berkumpul dan mendengarkan cerita mengenal macam-macam tanaman hias. Yang ketiga, terdapat indikator yang diklasifikasikan berdasarkan kecerdasan jamak dan tercantum dalam disertasi Nurani 2008 Nurani 2020. Yang pertama ada spiritual, yaitu mampu menirukan sikap berdoa. Yang kedua adalah intrapersonal, di mana anak mampu membuat sesuatu berdasarkan imajinasi. Yang ketiga, interpersonal. Anak mampu mengenal sopan santun dan menunjukkannya. Yang keempat, linguistik. Anak mampu mendengarkan dan menceritakan kembali. Yang kelima adalah kognitif, di mana anak menyebutkan kembali benda-benda yang baru dilihat. Yang kelima ada seni, yaitu menggambar bebas dengan menggunakan krayon. Di sini terdapat tujuan kegiatan, yaitu anak dapat mengenal beberapa macam tanaman yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya. Selain itu, guru-guru dan anak dapat berdiskusi bersama. Nah, yang ketiga ini, selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama buku cerita, kedua boneka tangan, yang ketiga penghapus, keempat ada pensil, yang kelima ada kertas, dan yang terakhir ada krayon. Nah, teman-teman tidak lupa juga ada langkah-langkah kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama, sebelum kegiatan, guru dan anak melakukan doa bersama. Setelah itu, anak dapat mengenal berbagai macam tanaman melalui bercerita tadi. Nah, yang ketiga, guru mempersiapkan buku, boneka tangan untuk media bercerita sebagai media pendukung untuk tema tanaman hias ini. Nah, yang keempat adalah guru dan anak melakukan sesi tanya jawab seputar macam-macam tanaman hias. Yang kelima, guru melakukan review kembali kegiatan hari itu dan dapat dilakukan dengan kegiatan tanya jawab kreatif dengan peserta didik sekaligus mengecek informasi apa saja yang dapat dilakukan atau didapatkan oleh peserta didik selama kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu setelah penyampaian materi seputar berbagai macam tanaman kepada anak, guru akan memberikan kesempatan untuk anak dengan menggambar bebas. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang minggu pertama di hari pertama. Nah, selanjutnya adalah minggu pertama di hari kedua. Yang pertama, nama kegiatannya adalah menjelaskan ciri-ciri dari tanaman hias.
Selanjutnya saya akan menjelaskan di minggu pertama pada hari kedua. Di sini nama kegiatannya adalah menjelaskan ciri-ciri dari tanaman hias. Deskripsi kegiatan yaitu anak dapat menyimak penjelasan guru tentang bagaimana dan apa saja ciri-ciri dari tanaman hias. Bisa berdasarkan warna, ukuran, bentuk, dengan menggunakan media bunga mawar, bunga anggrek, dan bunga melati. Nah, indikator yang diklasifikasikan berdasarkan kecerdasan camak dan tercantum dalam disertasi Nurhani 2008, Nurhani 2020. Yang pertama spiritual, anak mampu menirukan sikap berdoa. Yang kedua, intrapersonal, mengenal aturan dan mengikuti aturan. Yang ketiga, interpersonal, mampu mengenal sopan santun dan menunjukkannya. Yang keempat, linguistik, mampu membuat pertanyaan dengan menggunakan kata apa, mengapa, dan kenapa. Yang terakhir ada kognitif, di mana anak mampu menyebutkan warna dasar. Nah, di sini terdapat tujuan kegiatan, yaitu anak dapat mengenal ciri-ciri tanaman, hias berdasarkan warna, ukuran, bentuk. Nah, yang kelima di sini ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada bunga mawar, ada bunga anggrek, bunga melati, hapus, dan pensil. Yang keenam, langkah-langkah dari kegiatan ya. Yang pertama, sebelum kegiatan, guru dan anak melakukan doa bersama. Yang kedua, guru bercerita tentang tanaman hias. Yang ketiga, guru mempersiapkan media berbagi bunga dan menjelaskan kepada anak. Yang keempat, guru dan anak melakukan sesi tanya jawab seputar tanaman hias. Dan yang terakhir, guru melakukan review kembali tentang kegiatan hari ini dan dilakukan dengan kegiatan tanya jawab kreatif dengan peserta didik anak sekaligus untuk mengecek informasi apa saja yang telah anak dapatkan. Nah, selanjutnya kita beralih ke minggu pertama, hari ketiga, di mana nama kegiatannya adalah menonton video menanam bunga. Dengan deskripsi kegiatan, anak dapat berkumpul dan menonton video menanam bunga dengan indikator yang pertama, spiritual, di mana anak mampu menirukan sikap berdoa. Yang kedua, interpersonal, mengenal aturan dan mengikuti aturan. Yang ketiga, interpersonal, mampu menunjukkan rasa empati terhadap orang lain. Yang keempat, ada linguistik, yaitu anak mampu berbicara dengan suara yang cukup terdengar. Yang kelima, ada kognitif, yaitu mampu menyebutkan kembali benda-benda yang baru dilihat. Selanjutnya terdapat tujuan kegiatan, di mana anak dapat melihat dan mengamati bagaimana proses menanam bunga dengan baik. Dan yang kelima, di sini ada alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada laptop, speaker, proyektor, pensil, dan kertas. Nah, yang keenam adalah langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, sebelum kegiatan, guru dan anak melakukan doa bersama. Yang kedua, anak dapat mengikuti kegiatan untuk mengenal berbagai macam tanaman melalui cerita. Yang ketiga, guru mempersiapkan buku, boneka tangan, untuk media bercerita. Yang keempat, guru dan anak melakukan sesi tanya jawab seputar macam-macam tanaman hias. Dan yang keempat, guru melakukan review kembali tentang kegiatan hari ini yang dapat dilakukan dengan kegiatan tanya jawab kreatif dengan peserta didik sekaligus untuk mengecek informasi apa saja yang sekiranya anak-anak telah dapatkan pada kegiatan hari ini. Nah, selanjutnya adalah minggu pertama di hari keempat. Di sini nama kegiatannya yaitu mengelompokkan bunga sesuai dengan warna. Dengan deskripsi kegiatan, anak dapat mengikuti kegiatan permainan mengelompokkan beberapa bunga yang ada sesuai dengan warna yang sama. Dengan indikator, yang pertama spiritual, mampu menirukan sikap berdoa. Yang kedua, intrapersonal, mampu menunjukkan hasil karyanya. Yang ketiga, interpersonal,
anak mampu memulai interaksi sosial dengan teman dalam suasana bermain dan bergembira. Nah, yang keempat, linguistik, yaitu anak mampu menyebutkan nama benda dan fungsinya, dan yang kelima, kognitif, di mana anak mampu mengelompokkan benda-benda yang sama jenisnya. Nah, dari kegiatan tersebut terdapat tujuan kegiatan di mana anak dapat mengenal berbagai macam tanaman yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya. Selain itu, guru dan anak dapat berdiskusi bersama. Di sini alat dan bahan yang diperlukan yaitu terdiri dari yang pertama ada wadah, busa, 5 bunga mawar, 5 bunga melati, 5 bunga matahari, dan biji. Nah, tidak lupa juga terdapat langkah-langkah kegiatan. Nah, yang pertama, anak-anak sebelum melakukan kegiatan, guru dan anak melakukan doa bersama. Yang kedua, guru menjelaskan aturan kegiatan pengelompokan bunga. Yang ketiga, guru mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dan membagi anak untuk melakukan kegiatan ini secara berkelompok. Nah, yang keempat, anak mulai melakukan kegiatan pengelompokan bunga dengan cara jalan ke arah meja untuk menaruh bunga sesuai dengan jenisnya dan warna yang sama. Yang kelima, yaitu guru melakukan tanya jawab kepada anak. Dan yang keenam, guru melakukan review kembali tentang kegiatan hari ini dan dapat dilakukan dengan kegiatan tanya jawab kreatif dengan anak sekaligus untuk mengecek informasi apa saja yang didapatkan oleh anak selama melakukan kegiatan hari ini. Selanjutnya yaitu minggu pertama pada hari kelima. Di sini nama kegiatannya adalah figure painting bunga. Dengan deskripsi kegiatan, guru dan anak-anak melakukan kegiatan figure painting bunga dengan indikator yang diklasifikasikan berdasarkan kecerdasan jamak dan tercantum dalam disertasi Nurani 2008, Nurani 2020. Yang pertama, terdapat spiritual, di mana anak mampu menirukan berdoa, sikap berdoa. Yang kedua, intrapersonal, anak mampu menunjukkan rasa percaya diri dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, interpersonal, di mana anak mampu menunjukkan rasa empati terhadap orang lain. Dan yang keempat, linguistik, anak mampu menjawab pertanyaan sederhana. Yang kelima, terdapat kognitif, yaitu anak mampu menyebutkan kembali benda-benda yang baru dilihat dan menyebutkannya berdasarkan warna dasar. Dan yang terakhir, terdapat seni, yaitu figure painting bunga. Adapun tujuan kegiatan, yang dimana anak dapat membuat kreasi figure painting sesuai dengan imajinasi anak. Dan alat bahan yang digunakan pada saat kegiatan ini adalah yang pertama terdapat kertas, yang kedua palet, yang ketiga cat air, dan yang terakhir adalah pensil. Dan untuk langkah-langkah kegiatan ini, yang pertama sebelum kegiatan, guru dan anak melakukan doa bersama. Yang kedua, guru menceritakan kembali tentang bunga dan bagian-bagian bunga. Yang ketiga, guru mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan figure painting. Dan selanjutnya, anak mulai membuat figure painting bunga secara individu. Lalu anak dapat melakukan tanya jawab dengan guru tentang art and craft yang telah dibuat. Dan di sini, anak dapat menceritakan apa saja yang dia buat. Dan yang terakhir, guru melakukan review kembali tentang kegiatan hari ini dan dapat melakukan kegiatan tanya jawab kreatif dengan anak sekaligus untuk mengecek informasi apa saja yang dilakukan yang didapatkan oleh anak selama melakukan kegiatan tersebut.
Pada slide selanjutnya, di sini terdiri dari RPPH. Di sini saya mengambil dengan kegiatan kreasi tanaman anak, yaitu di mana ini adalah puncak tema dari tema imajinasiku, yaitu deskripsi kegiatannya adalah tanaman anak yang sudah dibawa akan dikumpulkan menjadi satu, dan anak akan maju sesuai dengan kelompok dengan jenis tanaman yang dibawa. Yang ketiga, terdapat indikator yang diklasifikasikan berdasarkan kecerdasan camat dan tercantum dalam disertasi Nurani 2008, Nurani 2020. Yang pertama, terdapat spiritual, di mana anak mampu menemukan sikap berdoa. Yang kedua, intrapersonal, anak mampu menunjukkan antusiasme. Yang ketiga, interpersonal, anak mampu menjadi pendengar dan pembicara yang baik. Yang keempat, terdapat linguistik, mampu mengungkapkan sesuatu dengan kalimat pendek 3-4 kata. Dan yang terakhir, terdapat kognitif, anak mampu mengelompokkan benda-benda yang sejenis. Nah, yang keempat di sini ada tujuan kegiatan, di mana kegiatan ini mengenalkan dan memahami anak bahwa terdapat banyak macam-macam tanaman yang terdapat di lingkungan sekitar kita, yaitu terdiri dari tanaman hias, tanaman sayuran, tanaman buah, dan tanaman obat. Selain itu, mengajarkan anak untuk percaya diri, maju ke depan, dan berbicara di depan teman sebayanya. Di sini, untuk mendukung kegiatan ini, terdapat alat dan bahan yang harus dipenuhi atau ditukar. Seperti yang pertama, laptop, speaker, mic, proyektor, dan tanaman. Nah, selanjutnya langkah-langkah dari kegiatan. Yang pertama, sebelum kegiatan guru dan anak melakukan doa bersama. Yang kedua adalah guru menjelaskan aturan dan langkah-langkah kegiatan hari ini, di mana guru mempersiapkan alat yang digunakan. Yang ketiga, guru mengumpulkan semua anak di halaman sekolah. Yang keempat, guru membagi anak ke dalam kelompok sesuai dengan jenis tanaman yang dibawa. Yang kelima, guru dan anak melakukan sesi tanya jawab. Yang keenam, guru mengajak anak untuk bernyanyi dengan tema tanaman. Yang keenam, guru mengulang materi tentang tanaman. Yang ketujuh, guru memanggil kelompok sesuai dengan jenis tanamannya tadi. Yang dimana kelompok tanaman ini terdiri dari tanaman hias, tanaman sayuran, tanaman buah, dan tanaman obat. Setelah itu guru dan anak melakukan tanya jawab. Selanjutnya guru mengajak anak untuk bernyanyi dengan tema tanaman. Lalu guru mengulang materi dengan tanaman. Selanjutnya guru memanggil kelompok sesuai dengan jenis tanamannya yang sudah dikelompokkan tadi. Untuk terakhir, di mana anak mempresentasikan tanaman yang dibawa, dan tidak lupa juga guru melakukan review kembali tentang kegiatan hari ini, di mana dapat dilakukan dengan kegiatan tanya jawab dengan anak sekaligus untuk mengecek informasi apa saja yang didapatkan oleh anak selama kegiatan hari itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang RPPH pada puncak tema kegiatan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah presentasi saya mengenai lokakarya dengan tema imajinasiku. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk tetap like, share, komen, dan subscribe YouTube Aima Kapaut. Nah, teman-teman, like semuanya, share, jangan lupa komen, serta subscribe ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ica dan Riri yang tadi sudah memaparkan hasil pengembangan lokakarya dari kurikulum bermain kreatif.
Banyak hal-hal yang menarik yang tadi disajikan, namun ada beberapa pertanyaan dari saya khususnya. Yang pertama kepada Riri Yari. Mengapa ya tema yang tadi Riri paparkan itu dianggap perlu oleh Riri untuk diterapkan di pendidikan anak usia dini? Jadi Bu Yuliani lebih bertanya tentang kemengapaan Riri memilih tema ini. Silakan. Ya, terima kasih Bu Yuli untuk pertanyaannya ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yuli. Jadi memang semakin anak beranjak besar, semakin banyak pengetahuan yang bisa diserap dari sekelilingnya. Jadi mulai dari hal-hal kecil yang biasa dilakukan orang tuanya, seperti berbelanja dan menggunakan uang. Nah, jadi anak-anak tahu bahwa saat ia membeli sesuatu, jika menggunakan uang, nah, bahkan tak jarang anak-anak tuh merengek dibelikan sesuatu karena belum tahu mengenai konsep ekonomi. Nah, jadi mengapa perlu mengenalkan konsep dasar ekonomi kepada anak agar membantu anak tumbuh menjadi dewasa yang memiliki kebiasaan mengelola uang dengan baik dan membantu anak mendahulukan bagaimana atau mendahulukan kebutuhannya atau mendahulukan prioritasnya. Seperti itu, Ibu. Iya, oke. Mantap ya Ria. Jadi bagaimana mereka berhemat, pengelolaan, pengendalian keuangan itu memang diperlukan ya. Karena kan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu kan ya. Kemudian hemat juga pangkal kaya, tapi bukan berarti pelit gitu ya. Artinya bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan gitu ya. Karena anak usia dini itu kan lebih banyak kepada keinginan ya. Tapi sebetulnya tidak butuh gitu. Jadi kita diajarkan tentang menabung kan, membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan boros-boros amat gitu kan ya. Oke, baik. Itu adalah alasan mengapa Riri memilih tema ini ya. Berikutnya Ica, silakan Ca. Tadi Ica itu memaparkan tentang apa ya, bahwa pembelajaran itu sesuai dengan belajar dan minat anak gitu ya, kalau nggak salah Cak ya. Gitu ya. Jadi kenapa alasannya bahwa pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak? Ya, terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya. Dapat disesuaikan atau tidak? Tentunya dapat disesuaikan. Karena mengembangkan alur dan tujuan pembelajaran pada anak itu bisa berdasarkan dari yang pertama yaitu adalah karakteristik, yang kedua kebutuhan dan minat anak seperti apa, yang ketiga kondisi lingkungan sekitar, dan yang keempat alur dan tujuan pembelajaran sendiri itu seperti apa. Dan model pembelajaran yang dapat digunakan di satuan PAUD juga sekarang ini banyak sekali, yaitu terdiri dari project, inquiry, maupun model pembelajaran yang lainnya yang lebih relevan sehingga dapat digunakan selama membangun pengalaman bermain belajar pada anak. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Riri dan Ica ya, yang sudah tadi paparannya bagus, kemudian menjelaskan kembali pertanyaannya juga bagus. Oke, baik teman-teman semua, terutama yang sudah menyajikan mulai dari webinar 1, webinar kedua, ketiga, dan keempat, luar biasa sekali begitu ya. Hasil kerja keras selama sekian minggu, kita bisa menyajikannya untuk khalayak ramai di masyarakat belajar PAUD di seluruh Indonesia. Oke, baik Ibu Bapak Guru, teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, webinar seri 1, 2, 3, dan 4 sudah kami sajikan. Sekarang bolanya ada kepada Ibu Bapak Guru, terutama di lembaga PAUD, untuk hayu mencoba untuk mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar, bukan hal yang tidak mungkin, hal yang sangat mungkin dilakukan,
Yang penting kita berlatih dan terus berlatih. Baik, itu saja sajian dari kami dengan menghadirkan webinar series Lokakarya, Merdeka Bermain, Merdeka Belajar, dengan tema yang kami ambil dari profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi pemicu dan pemacu bagi semua masyarakat belajar di Indonesia untuk terus mendukung program pemerintah mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih sekali lagi dan saya kembalikan kepada MC kita yang cantik, Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara webinar series Lokakarya dengan tema Serunya Merancang Bermain Kreatif Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Anak Usia Dini Berilmu dan Berbagi Bersama. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Negeri Jakarta, Aima Kapaut, kepada Profesor Dr. Sofia Hartati MSI, dan kepada Dr. Yuliani Nurani MPD, serta kepada seluruh mahasiswa S2 PAUD Universitas Negeri Jakarta atas kerjasama dan keterlibatannya dalam kelancaran acara webinar hari ini. Atas perhatiannya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.